Kalau internet adalah demokratisasi informasi, entah benar entah salah. Kalau blockchain demokratisasi data, bukan demokratisasi informasi. Sehingga informasi yang sudah terdemokratis kalau internet diverifikasi benar tidaknya oleh blockchain. Akuratnya data. Itu nanti diurus di kementerian apa tuh Mas? Menurut saya sih Indonesia harus punya Kementerian Artificial Intelligence atau Kementerian Digital semacam itu. 2024 udah Ya harusnya sudah. Sudah harus ada. Saya sudah mengusulkan itu dalam bentuk undang-undang sebenarnya. Karena mesin dibuat oleh manusianya. Manusia. Kan gitu. Jadi tugas kecerdasan hari ini, ukuran kecerdasan adalah mampu merumuskan pertanyaan yang bahkan mesin paling cerdas pun nggak bisa jawab. Berarti indikatornya substansi dari materi itu sendiri ya? Iya. Ini kayak gini sih Mas, kayak kalkulator sih. Iya. Kalkulator itu kan menjawab semua persoalan. Itu aritmetika lah. Ya, hitung-hitungan itu gitu ya. Terus ChatGPT ini lebih advance lagi terkait artikel dan bisa kasih panjang tuh artikel Berpikir sesuai dengan keinginan kita. Berpikir tatanan tinggi, higher order thinking. 100%. 100%. 100%. 100%. Sesuai dengan instruksi kita. Nah, tantangan kita dengan mereka adalah bagaimana merumuskan. Saya pernah mencoba mengajukan pertanyaan. Bagaimana kamu bisa mendeskripsikan kamu sedang jatuh cinta? Itu nggak ada. Di situ masih agak susah. Artinya apa? Oh, berarti pertanyaan susah yang masih belum bisa dijawab oleh mesin cerdas adalah rasa subjektif jatuh cinta. Di situ saya kemudian merasa bahwa punya rasa cinta, punya rasa empati itu adalah yang masih tetap membuat kita unggul di depan mesin cerdas. Gimana? Artinya apa? Kemudian kita kaitkan dengan urutan-urutan tadi, imajinasi. Berarti tugas manusia setelah era kemajuan imajinasi adalah mengajari manusia sedunia, anak-anak kita terutama, mampu merumuskan cinta sebagai pedoman berinteraksi sama manusia. Itu yang akan membuat kamu lebih unggul dari mesin. Oke. Jadi tadi itu yang saya tangkap ada kurikulum yang merumuskan kita bisa menanyakan sesuatu kepada mesin yang mungkin dia tidak bisa jawab. Ya. Jadi kurikulumnya sudah berganti ke sana ya. Bukan lagi menjawab persoalan tanya jawab. Essay itu sudah lewat masanya. Dulu kalkulator kita bisa. Ya. 2061 kali 716 bagi 69. Kalkulator, aritmatika sederhana. Oke. Kemudian kita masuk era internet. Ya. Demokratisasi informasi. Google. Oke. Kita bertanya. Tapi bertanya hal-hal yang faktual. Oke. Hal-hal faktual, ya toh. Ibu kota provinsi ini apa? Siapa nama Bupati Mojokerto, misalnya gitu ya. Oke. Siapa nama sekdanya Sumeneb? Ya. Ada, faktual sebagai sebuah fakta. Sebagai sebuah fakta. Ya. Tapi kalau ChatGPT lebih tinggi lagi tataran berpikirnya. Apa artinya? Kenapa dikasih nama Sumeneb misalnya atau sejarah Sumeneb? Kemudian bagaimana cara orang Madura berpikir? Bisa kayak gitu, sudah lebih tinggi lagi. Oke, itu kan mengubah kurikulum pendidikan sekitar seharusnya nanti. Seharusnya nanti. Ya. Tapi sekarang sudah terjadi. Tahapan ini sudah mulai terjadi gitu kan. Dengan adanya ChatGPT merangsang menstimulir itu. Iya, oke. Apakah kita akan terstimulir dan kemudian melakukan perombakan kurikulum? Itu keputusan politik. Oke. Itu kebijakan strategi pendidikan kita. Oke. Tapi itu kan soal pendidikan Mas ya. Contoh ya. Terus saya pengen nanya contoh dari gaya hidup manusia yang mungkin akan berubah gitu. Karena sekarang ini agak menarik Mas. Sekarang itu orang bisa kerja dari rumah dan itu tidak terpikirkan oleh orang tua saya dulu gitu ya. Ngapain? Terus orang tua saya dulu sering komplain. Ngapain sih kamu main game? Mau jadi apa? Waktu anak SD ya. Tapi sekarang gamers itu menghasilkan banyak uang. Betul. Dan itu dulu yang ditentang gitu ya. Bahkan saya itu sempat bekerja dari rumah dan kemudian saya juga mengalami pekerjaan yang bagi orang tua saya itu mustahil terjadi. Saya domisili di Sumeneb tapi kantor saya di Jakarta. Ya. Dan saya bolak-balik tiap minggu selama 3 tahun. Itu dulu tidak terpikirkan. Gitu. Nah, dengan adanya ChatGPT dan dunia imajinasi itu, kira-kira
dalam bayangan Mas Budiman apa ya yang akan mungkin ada lagi? Kalau sekarang kan apa namanya influencer, udah ada endorse sosial media. Ke depan kira-kira apa ya yang mungkin akan berubah dan itu akan menjadi penghasilan baru atau pekerjaan baru bagi manusia di masa depan? Kerja-kerja yang butuh imajinasi, inovasi, dan kreativitas. Meskipun sekarang kerja kreativitas sudah diambil alih. Ya. Kerja inovasi pun sudah bisa diambil oleh mesin cetak 3 dimensi. Oke. Ya. Iya, ya. Kerja inovasi, kerja kreativitas sudah. Yang tersisa imajinasi. Tadinya saya mikir gini, yang akan terambil alih di era revolusi industri 4.0 hanya kerja-kerja rutin, Ya. kerja-kerja fisik, dan kerja-kerja berbahaya. Oke. Yang tersisa bagi manusia nantinya dalam waktu dekat adalah kerja-kerja imajinasi, inovasi, dan kreativitas. Tadinya seperti itu. Tapi setelah ada ChatGPT, bahkan yang inovasi dan kreativitas Sudah ambil alih. pun sudah. Bahkan imajinasi, bikin cerpen, sudah ada AI yang sudah bisa bikin cerpen. Sudah ada, ya. Sudah. Saya punya buku yang nulis 2, satu manusia, satu AI. Tanya jawab antara manusia dan AI. Ya. Tanya jawab antara manusia dan AI. Artinya sebagian kerja imajinasi pun sudah terjadi. Saya kemudian jadi ingat. Tahun 77 ada buku karyanya Kristianto Wibisono. Saya baca tahun 80 kelas 4 SD. Judul bukunya Wawancara Imajiner dengan Bung Karno. Jadi seolah di situ Kristianto Wibisono menempatkan andai Bung Karno masih hidup, dia bertanya, berkomunikasi akan seperti apa. Tapi itu kan imajinasi Kristianto Wibisono. Saya baca kelas 4 SD itu. Bukunya warna biru. Ada gambar Presiden Soeharto, Presiden Soekarno, Thomas Jefferson, dan George Washington. Tahun 80. Saya baca. Nggak semua yang ngerti sih. Tapi pada waktu itu saya udah mikir, kok Kristianto Wibisono ini berani mengasumsikan bahwa jika Bung Karno masih hidup di tahun 80, Bung Karno akan punya ide seperti itu. Saya waktu mikir, ini reka-reka kenakalan pikirnya Kristianto Wibisono yang liar, atau kreativitas imajinasi Kristianto Wibisono yang berdasarkan apa yang dia kenali dari Bung Karno. Hari ini dengan adanya ChatGPT, sebenarnya ada aplikasi yang lain, Ya, itu salah satunya aja. ya, yang bisa menghadirkan sosok pemikiran Bung Karno dalam bentuk AI, sehingga kita bisa diskusi dengan Bung Karno AI. Di Inggris sudah ada diskusi dengan Shakespeare AI, dengan Winston Churchill AI, sudah ada. Artinya apa yang dulu dibuat oleh Kristianto Wibisono sekarang menjadi digital. Oke. Nah, kalau udah kayak gitu, teman-teman, apakah ini akan merombak pelajaran sejarah, akan merombak pelajaran ideologi, akan merombak pelajaran politik, akan merombak sistem politik, sistem ekonomi, ajar? Saya pastikan akan, dan itu nggak lama. Prosesnya sudah terlihat. Nah, memang kayak ChatGPT itu masih namanya AI, Artificial Intelligence. Oke. Ini belum evolusi yang paling maju. Nanti ada evolusi yang namanya AGI, Artificial General Intelligence. Kalau Artificial Intelligence itu kecerdasan buatan untuk tugas-tugas tertentu saja. ChatGPT tugasnya diskusi. Oke. AI-nya Google tugasnya nyari Google Map tugasnya nyari alamat. AI-nya Google tugasnya nyari informasi apapun. Kalau AGI itu satu mesin multifungsi, semua fungsi, nyari obat, pendidikan, bukan nyari penyakit, golek mengidentifikasi penyakit, apapun. AGI general. Nah, gender AGI ini siapa yang menguasai AGI? Negara yang menguasai AGI. Itu yang akan. Itulah negara yang akan relevan di tahun 2045 ke sana. Oke, itu kan 2045. Tapi gini nih, saya tuh membayangkan gini, dulu selain tadi kerja-kerja baru itu, terus kemudian mengubah gaya hidup kita. Sekarang kan dulu orang bayar tuh kan ada yang pakai barang gitu, tuker barang dulu ya. Barter ya, terus kemudian berganti dengan uang. Sekarang sudah berganti dengan, sempat berganti dengan kartu. Sekarang dengan barcode atau HP gitu ya. Ke depan misalkan kita berada di sini, ini kan kita sedang ada di Surabaya, di Cafe Tenda di Wis Hotel, di depan Wis Hotel.
Kalau ada orang nginep ke hotel misalkan, gitu ya. Kalau sekarang kan orang check in, terus kemudian masuk kamar, oke udah, ya seperti biasa lah, seperti itu. Kalau dunia imajinasi itu terjadi, kira-kira apa yang akan berubah dari orang yang ketika check in itu, check in di hotel itu apa yang akan berubah kira-kira? Sebenarnya itu sudah pernah terjadi di beberapa negara, Mas, sudah terjadi. Apa itu, Mas? Bayarnya pakai retina mata. Oh, sudah nggak lagi. Di Cina, pakai retina mata. Sekarang udah terjadi ya? Ada bahkan waktu itu video lucu ya. Ada video lucunya perempuan, Ya. laki-laki gitu kan. Terus suruh bayar, terus perempuan jatuh dompetnya, tek. Yang kesorot cepet mata yang anti belakangnya. Padahal mas hotel yang depan. Kayak ngefoto ada retina matanya orang anti belakangnya. Kemudian cabut itu. Bukan hotel, bayar satu, dia beli satu. Terus pernah jatuh, ambil, Yang belakang yang kena retina matanya, yang bayar uangnya habis uang dia yang di belakang. Jadi cabut, sialan kok aku yang bayar. Nah, itu terjadi. Itu mungkin akan berubah. Sudah terjadi. Sudah terjadi ya? Kalau di Swedia itu bahkan kalau bukan pakai retina mata, pakai ini chip yang ditaruh. Chip yang ada di tangan. Tangan saja. Ada mau ditaruh tangan, ada mau retina mata. Jadi kamu hati-hati melotot. Jangan-jangan nanti setelah melotot orang, kata ngelirik orang. Kira-kira candanya kayak gitu lah ya. Pakai retina mata, tek, uangnya berkurang. Itu kan akan mengubah cara pembayaran gitu. Iya. Tapi di luar itu orang, kalau sekarang kan ada orang staycation. Oh, oke. Oh yang iya. di hotel. Enggak, ya itu macam-macam. Iya, Bisa. Jadi nanti gini, yang harus saya sampaikan adalah di era hari ini semua fungsi mulai dari benda fisik sampai lembaga sosial berubah. Sekarang rumahmu bisa jadi kantormu. Iya, itu terjadi sekarang. Di mana- Matamu jadi uangmu. Oke. Apalagi? Rumahmu jadi pabrikmu, kacamatamu jadi sekolahmu. Sudah berubah fungsi. Motor yang sama, tadinya milik pribadi sekarang bisa jadi ojek. Rumah biasa bisa jadi hotel. Ini parkiran jadi kafe ini. Oh enggak. Beda-beda ya. Ini masih analog ya. Analog. Nah, itu benda fisik saja berubah. Apalagi fungsi peranata-peranata lembaga-lembaga sosial akan berubah. Oh, benda fisik aja berubah. Dia ada hukum fisikanya, aja bisa diubah oleh matematika, oleh komputer. Iya, iya. Apalagi hasil kesepakatan sosial. Bahwa ini namanya partai, ini namanya ormas, ini namanya DPR. Itu kan kesepakatan sosial. Iya, iya, iya. Wong hukum alam yang bukan kesepakatan sosial saja bisa diubah, apalagi untuk menamakan suatu ini partai, suatu ini ormas, suatu ini DPR, suatu ini negara. Itu kan kesepakatan sosial. Saya jadi dapat satu ide baru tapi nggak mau saya sebutin gitu. Ya. Jadi dapat ide baru saya mau kerjakan setelah ini. Oh iya, silakan. Tapi akhirnya gini, saya dapat imajinasi gini. Kalau sekarang kita nggak bicara soal current issue atau apa yang terjadi sekarang, gitu ya. Sekarang itu kan kadang ada vonis hakim, terus pengacara dan sebagainya dihukum lah misalkan. Itu kan masih ada sisi emosional sebagai manusia untuk kemudian memutus satu kasus perkara. Masih ada tuh hubungan emosional itu. Ya. Dan sehingga kadang putusannya itu jadi diperdebatkan atau tidak sesuai dengan keinginan, atau kadang ada beberapa hal yang susah diterima lah alasan-alasannya. Sehingga kalau misalkan nanti kita masuk ke dunia imajinasi itu akan sangat memungkinkan sekali kalau hakim, pengacara atau jaksanya itu menggunakan AI sehingga tidak perlu sidang lama-lama, 1 menit selesai keluar keputusan. Kayak detektor gitu ya. Lah detektor ya untuk interogasi nggak usah ngebuki lagi gitu kan. Iya. Nggak usah nginjek pakai meja lagi gitu kan. Jadi jaksa kumpulin buktinya, set gitu kan, masukin ke sistem. Bisa saja, tetapi menurut saya itu nanti jadi keputusan politik. Ini pentingnya keputusan politik. Apakah semua sains harus jadi teknologi atau enggak? Oke. Harus dipakai atau enggak? Kalau ditanyakan keputusan politik, menurut saya khusus untuk hakim lebih baik tetap serahkan ke manusia. tetap manusia. Khusus untuk hakim, Alasannya? biar semuanya punya imbas dan punya warna manusiawi dari sebuah hukuman. Oke. Biar tetap manusiawi, adilnya manusiawi, tidak adilnya pun manusiawi. Oke. Sehingga apa? Sehingga kita tetap merasa bahwa menciptakan manusia yang punya nilai-nilai keadilan itu tetap menjadi kebutuhan. Oh. Kalau kemudian semua urusan keadilan yang berkaitan dengan
eksistensi ya. Bebas nggak bebas, mati nggak mati kan urusan eksistensi ya. Iya, iya. Itu lebih penting loh. Ya, itu biarkan itu tetap di tangan manusia. Kalau bicara eksistensi, bicara yang wujud keberadaan tuh menurut saya. Oke. Mungkin masuk yang rasa tadi itu ya Mas ya. Ya. Yang bisa mengalahkan mesin. Iya, rasa. Entah empati, simpati, segala macam, atau menangkap kemarahan publik atas sebuah kejahatan luar biasa. Kan bisa saja ada sebuah kejahatan luar biasa, AI kemudian memutuskan hukuman yang biasa-biasa saja. Karena secara logis memang harusnya biasa-biasa saja. Tapi kan kita tahu bahwa ada rasa keadilan yang terlukai sedemikian rupa bagi banyak orang. Disitulah tetap harus ada unsur emosi. Oke. Sehingga kita juga tetap bisa ada kebutuhan untuk mengasah emosi manusia. Menurut saya. Pun kepemimpinan politik menurut saya Tetap harus manusia. Ya. Manusia. Kepemimpinan politik. Secara politik, ini kan tadi soal keputusan politik ya. Maka kalau Mas Budiman nanti, misalkan kita berimajinasi lah seorang Budiman memimpin negara ini atau apalah punya kesempatan untuk membuat regulasi atau aturan yang ada di negara ini, gitu ya. Apa kira-kira yang paling harus segera diubah dan itu bisa menggunakan AI atau imajinasi? Harus diubah. Yang bisa diaplikasikan secara AI sehingga cepat birokrasinya gitu loh. Ada namanya gini. Ini menarik. Ada beberapa pilihan. Kita lihat evolusi perkembangan teknologi ya. Internet itu adalah demokratisasi informasi. Oke. Orang mengkonsumsi dan memproduksinya siapa saja, entah benar entah salah. Iya. Entah benar entah salah. Dan sudah terjadi di masyarakat Sekarang. meskipun belum rata ya, tapi sudah dilakukan oleh Pak Jokowi ya. Kedua, ada teknologi lain yang ini baru saja berkembang di Indonesia, tapi mudah-mudahan ini akan menjadi kuat. Ini untuk mengobati informasi yang salah. Oke, apa itu? Namanya blockchain. Oh iya. Kalau internet adalah demokratisasi informasi, entah benar entah salah. Kalau blockchain, demokratisasi data, bukan demokratisasi informasi. Sehingga informasi yang sudah terdemokratis kalau internet diverifikasi benar tidaknya oleh blockchain. Akurat ya. Akuratnya data. Itu nanti diurus di kementerian apa tuh Mas? Menurut saya sih Indonesia harus punya Kementerian Artificial Intelligence atau Kementerian Digital semacam itu. 2024 udah Ya harusnya sudah. Sudah harus ada. Saya sudah mengusulkan itu dalam bentuk undang-undang sebenarnya. Sudah kita rancang, cuma sampai saya jadi selesai DPR, saya nggak sempat masuk ya? prolegnas. Oke. Tapi artinya perlu ada. Jadi demokrasi informasi sudah, sekarang tinggal demokratisasi data. Setelah informasi terdemokratisasikan, entah benar atau salah, cek oleh data. Datanya harus berdemokratisasi. Nanti ada satu lagi, teknologi setelah data. Dan ini sudah saya kira ChatGPT ada salah satunya, yaitu demokratisasi sistem pengetahuan. Gimana tuh? Maksudnya gini, kalau informasi adalah di mana alamat hotel Wis, Oh, Darmo, Jalan Darmo. di mana rumahnya Sosa, di mana rumah Safik, di mana rumah Alif, informasi. Oke. Cek ternyata salah. Rumah Safik di sini, dicek oleh data ternyata salah. Oke, itu blockchain. Urusannya kira-kira gitu ya. Kalau demokratisasi sistem pengetahuan kayak gini, saya tahu akhirnya rumahnya Safik di mana, sudah divalidasi nomornya, koordinatnya, ketinggian rumahnya, berapa meter dari pantai, kira-kira gitu ya. Itu data, terverifikasi datanya bukan sedang ngawur. Kalau namanya satu lagi teknologi namanya PKC, Personal Knowledge Container, dia akan memberi keterangan bahwa Safik yang tinggal di daerah itu, ketinggian rumah segini, punya pekerjaan ini, cara berpikirnya seperti ini hasil tulisan-tulisan dia, ini hasil tweetnya dia, maka hasil tweetnya dia, hasil artikelnya dia di Kompasiana, menggambarkan Safik adalah orang yang suka kalau diajak makan rujak cingur. Diatur sedetail itu ya? Akan suka kalau diajak ngobrol bola. Akan suka kalau diajak ngomong tentang politik, dan akan sukses kalau dia bekerja membantu seorang wali kota. Tapi dia akan susah kalau udah terjadi ini. dan akan kurang profesional kalau dia menjadi direktur BUMD. Misalnya. Dan buku yang dia baca, dari isi tweetnya, dari postingan Facebooknya, ya, dari like-nya dia terhadap makanan di IG, terhadap musik di IG,
Maka orang seperti Syafiq ini akan produktif jika dia tinggal di sebuah kota yang wali kota yang seperti ini. Oh gitu ya. Akan mudah marah jika dia tinggal di sebuah provinsi yang gubernurnya seperti ini. Akan lebih rajin jika tinggal di sebuah negara yang presiden seperti ini. Itu namanya PKC, Personal Knowledge Container. Pikiran-pikiran dia itu akar filsafatnya ini. Oh, jadi semacam kerjaan konsultan sekarang itu akan ChatGPT sebenarnya sudah bisa akan mengatakan itu kan. bisa. Tapi dia masih umum. masih umum. Nah, PKC, Personal Knowledge Container, itu semacam ChatGPT tentang informasi yang dilekatkan pada seseorang dan dia menjadi perangkatnya seseorang untuk mengetahui sesuatu. Saya sudah full pertanyaan saya. Mungkin ada yang mau nanya lagi? Ini, Gimana? kalau misalnya Bung, kan kita tadi ada poin Bung Budiman tadi sustainability, ya kan? Di ujung, Oh di ujung ya. Di ujung. Nah sekarang peran pemerintah secara Keberlangsungan. politik tadi, ya kan? Kira-kira apa ya? Karena kan kayaknya masa-masa era pada saat itu tadi, apakah masih relevan dengan politik gitu kan? Kan sekarang ini aja kita di handphone aja kita sudah iya. kayak mendeklar ya kan? Bahwa kita setuju, agree. Seolah-olah itu terms and conditions. Yes, Oh, condition, ya kan? Apakah negara ini terus itu sedang berbayat pada konstitusi itu ya, sebenarnya. betul. Nah, itu gimana cara untuk menjaga Sustainability, menarik. Sustainability artinya keberlangsungan ya. ya keberlangsungan? Maksudnya keberlangsungan manusia sebenarnya. Iya. Betul. Saya mau menceritakan tentang dua orang tokoh yang kita kenal, dan dua orang tokoh ini menawarkan dua jalan keberlangsungan. Mau ambil jalan ini atau jalan itu. Satu namanya Mark Zuckerberg, satu namanya Elon Musk. Oh,